bilang tadi cyber ODGJ. Pemerintah harus membentuk suatu cyber ODGJ. Jadi makhluk-makhluk seperti Rismond dan si Roy Panci ini agak menjelang-menjelang. Gerak juga dulu nggak? Kalau nggak ada. Sempat dimention juga ya kan? Ya. Apa kabarnya Bang? Salam dulu lah kita ya. Kan? Baik-baik. Ininya, ini luar biasa nih kita bisa berkunjung di tempat Bang Firdaus. Nah Bang, mungkin kita santai ngobrol ya Bang, ini tentang yang Abang sering bahas juga nih. Ya. Beberapa kali ya saat-saat inilah di media sosial Abang tentang ijazah Pak Jokowi, ya kan? Ya. Ya, ijazah Pak Jokowi ini sepertinya nggak pernah mati nih pembahasannya. Iya. Dan padahal udah dibantah berkali-kali siapa sebenarnya yang diuntungkan dari hal ini. Kira-kira apa pandangan Abang, Pak? Sebenarnya begini, masalah ijazah Jokowi ini kan sebenarnya masalah yang tidak benar-benar krusial ya bagi pembangunan bangsa ini sebenarnya. Namun yang menjadi krusial bagi bangsa hari ini, bagaimana orang-orang yang menuduh ijazah palsu Pak Jokowi itu kita bawa ke rumah sakit jiwa, kita obati. Gitu loh. Kenapa? Karena ini masalah gangguan mental, gangguan hati. Kalau orang-orang ini tidak diobati di rumah sakit jiwa, maka kasus ini akan bergulir terus. Hari ini ijazah palsu Jokowi katanya. Besok akan pindah lagi ke pemakzulan Gibran. Besok pindah lagi ke masalah tambang. Besok pindah lagi ke masalah ini. Dan ini akan pindah terus. Dan memang program mereka, karena mereka ini pernah satu kolom sama saya. Ya, waktu itu ya. Jadi program mereka ini memang ngacak-ngacak. Nggak tahu siapa yang bayar. Nggak tahu siapa yang setel. Ya. Dan saya yakini, walaupun si Roy Panci ini bersumpah berapa kali, walaupun si Rismond si Anipar bersumpah berapa kali, saya nggak percaya kalau mereka di belakangnya nggak ada orang. Nggak percaya. Kenapa? Apa yang dibilang bohir itu kan sekarang lagi di balik mereka ada bohir. Sudah pasti ada. Sudah pasti ada. Saya yakin sudah pasti ada. Kenapa? Kan saya bergerak juga dulu nggak. Kalau nggak ada bohir nggak bisa jalan. Gitu loh. Waktu saya membenci Pak Jokowi 2014, ya membenci tanpa alasan ya. Ada kok yang danai kita. Gitu loh. Tapi memang sistemnya tersistem gitu loh. Jadi kita tuh nggak secara langsung dikasih duit, nggak. Ada orang-orang mereka yang nyiapin tempat untuk rapat, nyiapin makan minumnya, ongkosnya gitu loh. Nanti pindah lagi orangnya lain lagi gitu sistem mereka. Jadi sistem-sistem mereka ini tidak langsung memberi, nih Firdaus kamu acak-acak Jokowi, ini uangnya nggak kayak gitu, nggak. Kita diundang di satu rapat, kebutuhannya apa nanti disiapin. Yang penting kamu hajar Jokowi gitu. Nah itu cara itu udah saya baca. Sekarang yang dilakukan oleh si Roy Suryo sama si Rismond forensik ini, ya ini yang dilakukan oleh Roy Suryo sama seperti apa yang saya lakukan dulu. Pokoknya penting nggak penting, yang penting ngomong. Gitu. Itu perintahnya gitu, sandinya. Penting nggak penting, yang penting lu ngomong. Gitu. Tujuannya adalah menghancurkan Jokowi, target kita Jokowi. Gitu. Dan itu udah pernah gue lakukan. Dan gue paling vokal waktu itu. Kalau kata kasarnya dulu pelaku bom Bali udah pada tobat, ya sama gue juga udah tobat gitu. Gitu. Jadi para pelaku bom Bali, para pelaku bom teroris itu kan, ya udah pada tobat. Ya sama, mereka angkatan gue gitu kan. Cuman mereka bomnya pakai TNT, kalau gue pakai bacot dulunya. Dan pola-pola mereka ini sama persis. Sama apa yang gue lakuin. Makanya si Roy Panci itu pernah bersumpah, demi Allah kami tidak ada bohir. Bener. Dia tidak merasakan bohir, tapi kemana-mana dia selalu dapat fasilitas. Gitu loh. Fasilitas Pak, walaupun nganggur dia terjamin Pak. Gitu. Makanya orang-orang yang menghadap pemerintah itu nganggur nggak nganggur mereka terjamin. Begitu. Berarti ini ada terus dong ini yang ada terus habis gitu, karena kan kita juga capek ngelihat hal-hal seperti ini terus terjadi, ada lagi gitu kan. Makanya kan gue bilang negara ini harus membentuk tim ODGJ namanya.
Cyber ODGJ, iya cyber ODGJ. Jadi cyber ODGJ ini khusus nangkepin orang-orang kayak Rismond sama si Roy Panci. Gitu loh. Ketika ada gejala-gejala yang udah gak wajar, harus cepet-cepet ditangkap, diperiksa dulu jidatnya pakai ituan itu, ya kan? Kalau panasnya lebih tinggi daripada badannya berarti dia ODGJ. Gitu. Jadi perlu tim kesehatan khusus lah untuk mereka ini. Karena kalau ini dibiarkan, ODGJ ini akan menjadi satu kumpulan ODGJ bertemu dengan orang ODGJ, jadi perkumpulan mereka kuat gitu loh. Karena kalau orang ODGJ kan nggak ada beban. Kayak si Roy Suryo ketawa-tawa nggak jelas di TV, ya kan? Kalau ngomong ketawa-ketawa nggak jelas, nggak substansional kan gitu. Jadi gue melihat awalnya sih gue memandang Roy Suryo tuh beneran bahwa dia itu adalah seorang praktisi yang berkaitan dengan bidang ITA. Tapi setelah kesini-sini loh, gue kaget ternyata dia bukan sarjana ITA gitu loh. Ternyata dia tuh S1-nya apa, ekonomi atau apa gitu, S2-nya ini. Jadi dari prodi yang jauh banget panggang dan api dengan prodi ilmu komunikasi dan lain-lainnya, kok bisa gitu mengaku sebagai pakar IT. Dan yang lebih parahnya lagi, gue tercengang saat ini, gue melihat Rismond Sianipar yang mengaku, ya kan, lulusan Jepang, kampusnya nggak ngakuin si Rismond. Iya, Gue bilang makin gila ini, orang teriak-teriak ijazah palsu Pak Jokowi, sementara ijazahnya dia kagak diaku sama kampusnya. Nah ini makanya kemarin gue somasi, gue bawa duit 1 miliar, gue somasi minggu ini dia harus tunjukkan ijazahnya juga, gitu loh. Minggu ini Rismond harus menunjukkan ijazahnya. Itu kenapa sampai abang lakukan itu, bang? Kan gini, gue bilang munculnya makhluk beberapa orang ini, akhirnya gue sakit. Kepala gue sakit tiap hari, makanya daripada gue sakit terus, gue bikinlah bintang 7 ini gitu loh. Untuk menghalau mereka kan gitu. Jadi gue lama-lama pikir, ini makhluk dari mana sih gitu. Kok kayaknya pola nyerangnya sama kayak pola gue dulu gitu kan. Kan sandi kita itu kan penting gak penting, yang penting ngomong, nyerang. Gitu. Penting gak penting, yang penting ngomong. Ya, itu sandinya kan gitu. Pokoknya lu mau apa, pokoknya target kita Jokowi. Penting gak penting, ngomong aja ngerocos. Gitu. Sehingga ketika ditanggapi oleh masyarakat yang SDM-nya di bawah rata-rata, akhirnya jadi baru nih. Gitu loh. Akhirnya netizen yang tadinya waras jadi gila juga, ikut gila mereka. Makanya gue bilang tadi cyber ODGJ. Pemerintah harus membentuk suatu cyber ODGJ. Jadi makhluk-makhluk seperti Rismond dan si Roy Panci ini agak menjelang sakit jiwa, harus segera diperiksa dan segera diobatin gitu loh. Kalau enggak zombie. ODGJ ini, penyakit ODGJ itu ada ODGJ akut, ya, ada ODGJ semi. Kalau Rismond sama Roy Panci ini gue lihat ODGJ semi. Udah menjelang ke gila gitu. Makanya sebelum dia gila nanti takut menyebarkan ilernya itu bahaya. Sama seperti anjing rabies. Kalau dia tuh ngomong, atau muncrat ke muka orang itu pasti jadi ODGJ. Gitu. Karena sama seperti zombie.